Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin memperkenalkan diri para teman-teman sekalian. Nama Fauzi SPD, mengajar di SMP Negeri 1 Bojonegoro, Kabupaten Serang. Baiklah untuk para siswa SMP kelas 7 semester ganjil, Bapak akan menerangkan dan kita sama-sama belajar yaitu mengenai kelangkaan. Ya. Pada kesempatan ini, sebelum kita masuk ke materi mengenai kelangkaan, Bapak ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi mengenai kelangkaan ini, siswa dapat menjelaskan apa itu pengertian dari kelangkaan. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua itu sebab-sebab. Ya, siswa dapat menjelaskan apa sebab terjadinya atau sebab timbulnya kelangkaan tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan mengenai sumber daya alam, ya, dan sumber daya ekonomi. Itu apa sumber daya alam dan apa itu nanti sumber daya ekonomi. Kemudian yang kelima, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan dan memberikan contoh sumber daya alam yang ada di perairan, yaitu di laut, di danau maupun di sungai. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan dan memberikan contoh sumber daya alam yang ada di hutan atau di pegunungan. Oke, baiklah untuk materi, ya, kalian silakan dengarkan dulu atau kalian perhatikan terlebih dulu sehingga kalian dapat nanti memahami dan mengetahui dan memahami materi ini. Pertama, itu pengertian kelangkaan, ya. Jadi kelangkaan itu adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas, ya. Jadi perbedaan kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang ada dengan jumlah kebutuhan manusia yang dari waktu ke waktu semakin bertambah atau semakin meningkat. Yang kedua, ya, apa sebab timbulnya kelangkaan? Ya. Jadi sebab timbul kelangkaan itu adalah karena kebutuhan manusia yang terus bertambah, ya, akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Next. Sekarang kita masuk faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kelangkaan itu adalah yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang ada. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Kita ketahui negara kita banyak sekali geografisnya, ya. Ada geografis yang berbukit, ada yang dataran rendah, ya. Ada yang tinggal di desa maupun ada yang di kota. Ini hubungan dengan geografisnya. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan timbulnya kelangkaan itu ya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk, ya. Jadi pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu terus bertambah dan meningkat, sedangkan jumlah atau faktor sumber daya alam atau sumber daya ekonomi yang ada tidak seimbang pertambahannya dengan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, itu rendahnya kemampuan produksi, ya. Jadi kemampuan produksi baik produksi pertanian, bidang industri atau di bidang perikanan atau di bidang peternakan. Ini Bapak contohkan, ini bidang pertanian misalnya, ya, sawah misalnya, ya,
Kalau padi kan ditanam ya, sawah. Tadinya misalnya tanahnya 10 hektar misalnya ya. Karena makin lama pertumbuhan penduduk makin bertambah, sehingga jumlah sawah yang ada di suatu daerah itu berkurang karena dimanfaatkan untuk pemukiman, sehingga dengan sendirinya hasil produksi padi itu akan rendah atau menurun ya. Kemudian berikutnya, fakta yang menyebabkan terjadi kelangkaan itu lambatnya perkembangan teknologi ya. Jadi sekarang namanya zaman IT, zaman teknologi. Kalau kita seandainya tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya, jadi lama-lama kita bisa ketinggalan, ya. Jadi perkembangan teknologi ini harus kita ikuti, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya. Misalnya dalam contohnya, misalnya kalau mengolah lahan pertanian, misalnya pakai mesin, ya, atau untuk memanen padi juga pakai mesin, ya. Dengan sendirinya kita mengikuti teknologi. Berikutnya itu terjadinya bencana alam, ya. Terjadi bencana alam misalnya terjadinya banjir atau terjadinya letusan gunung api, ini juga bisa menyebabkan atau menjadi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Next. Sekarang materi keterbatasan sumber daya ekonomi. Ya. Jadi sumber daya ekonomi itu meliputi A. Keterbatasan sumber daya alam. Jadi apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sumber daya yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, jadi kebutuhan sumber daya alam ini juga terbatas jumlahnya ya. Contohnya di sini manusia memanfaatkan air, udara, matahari, hewan, tumbuhan dan lain-lain. Next. Ini contoh ya di laut. Ini di laut ini banyak sekali sumber daya laut yang ada. Contohnya ikan, ya. Kemudian di sini banyak jenis ikan, udang. Kemudian ada bahan-bahan tambang juga ada dalam sini, dalam dasar laut. Nah, ada gas juga ada di sini. Ini contohnya hutan, ya. Hutan belantara. Di sini juga banyak sekali sumber daya alam yang ada di dalamnya. Ya. Contohnya di sini ada kayu, ya. Jadi kita manfaatkan untuk membuat rumah tangga, atau membuat rumah. Kemudian ada lagi di sini di hutan ini juga banyak hewan atau fauna ya, hewan yang ada di hutan ini banyak sekali. Contohnya hewannya burung misalnya, ada di sini jenis makan hewan yang mamalia, hewan yang makan tumbuhan. Itu ada hewan yang karnivora di sini, ada harimau misalnya, ada beruang di sini. Next. Oke. Karena materinya sudah selesai, pada kesempatan ini Bapak ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Ini isian singkat ya, isian singkat. Bapak kasih 5 soal aja. Ya. Soal yang pertama yaitu apa yang maksud dengan kelangkaan? Kalian jelaskan ya. Silakan ditulis. Ya. Soal pertama apa yang maksud dengan kelangkaan? Kemudian yang kedua, kamu jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Itu soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, kalian menjelaskan mengenai sumber daya alam yang ada di lautan. Ya. Jadi apa sumber daya alam yang ada di lautan beserta contohnya. Kemudian yang kelima, kamu dapat menjelaskan, maka kalian harus, yang kelima soalnya adalah kalian menjelaskan sumber daya alam yang ada di hutan, ya, sumber daya alam yang ada di hutan beserta contohnya.
dan manfaatnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, untuk hari ini cukup sekian materi kita mengenai kelangkaan. Di lain waktu kita berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.